apakah benar ada penggeledahan yang dilakukan oleh KPK di Kementerian ESDM? Nah, pikiran F. Firly tidak lagi berada di ruang rapat ekspos tersebut. Dia lebih sibuk menggunakan HP untuk mencari tahu kebenaran informasi tersebut. Dan benar saja, usut punya usut, ternyata pikiran F terganggu karena adanya sebuah pesan dari seseorang yang pastinya terkait kasus penggeledahan Kementerian ESDM. Ya, ini loh bunyi pesan yang dirisaukan oleh Firly itu. Ya, Assalamualaikum Pak Firly. Mohon maaf mengganggu. Mohon izin Pak mau tanya. Apa betul KPK mengamankan PLH, pelaksana harian, Dirjen Minerba Muhammad Idris saat melakukan penggeledahan di Kementerian ESDM dan kantor Ditjen Minerba, Pak. Wah, ini tempat duit semua ini, pemirsa. Minerba, tambang, macam-macam itu. Nah, ini akhirnya terpublish ke media, pemirsa. Dan memang sekarang ini Firly memang mendominasi berita karena kelakuannya gitu ya. Lebih dari sekedar selebritis-selebritis yang sudah banyak orang meninggalkan selebritis sekarang karena nggak mutu juga ya. Nah sekarang selebritisnya baru itu ya Firly karena kelakuannya ya yang tampaknya sekarang ditanggapi oleh Mabes Polri ya saat mau kembalikan Endar Priantono bersama Karyoto ya dan Endar ini kemudian Brigjen Endar ini maunya Kapolri itu tetap di KPK tapi KPK tetap memuntahkan mentah-mentah bahkan sekarang izin untuk masuk ke KPK saja sudah dicopot luar biasa ganasnya KPK itu. Nah di sini pemirsa saya bisa katakan ngutip semua dari artikel yang ditulis oleh Kardono Ano Setio Rahmadi ya saya kutip dari Portal Islam. Ya, dengan kelakuan yang benar-benar merusak kayak gini ya, 27 kalau membocorkan penyelidikan lembaganya sendiri, memecati siapa saja yang tak mau diajak ngawur ya, tidak mau diajak ugal-ugalan bersamanya, termasuk Novel Baswedan CS yang dulu dipecat melalui skema TWK yang ganjil, menerima fasilitas mewah dari pihak luar, saya heran ya, kenapa Firly bisa bertahan sampai selama ini. Ya, memang ada kabar yang menyebutkan bahwa Firly juga menjinakkan hampir semua jurnalis di Pokja KPK dengan ancaman dan fasilitas. Ya, steak and carrot biasa itu pemirsa. Ya, orang dianggap sebagai kelinci. Ya, kalau dihadapkan pada pukulan pada takut, tapi kalau dikasih apa itu namanya carrot itu wortel, mereka mendekat. Ya. Dan itu yang membuatnya agak aman secara persepsi, tapi tetap butuh lebih dari itu yang membuatnya tetap melenggang. Ya, konon kabarnya ada satu pimpinan lembaga negara kuat yang sangat dekat dengan parpol tertentu yang menjadi backingnya. Namun kelakuan bejat juga ada batasnya. Kabarnya karena terlalu banyak pejabat yang disetrum, istilah untuk menakut-nakuti lalu kemudian ada konsesi tertentu. Ini istilah KPK kok ada setrum-setrum segala gitu ya. Semuanya akhirnya resah ya. Untuk itulah kemudian banyak elit yang kemudian berkata, that's it ya, no more Firly. Enggak lagi Firly. Sudah ngaco, sudah berlebihan ini. Nah, konon si backing yang dulu membuat setiap desakan publik untuk copot Firly seperti nabrak tembok kali ini memilih diam saja. Ya, selain melihat hal ini sudah keterlaluan, desakan publik yang makin menguat dalam menyoroti ulah Firly bisa-bisa akan berbalik menghantam dirinya dan bahkan parpolnya. Ya, di Twitter sekarang ini pemirsa sudah bermunculan akun-akun anonim yang tampaknya merupakan akun pegawai KPK yang membocorkan ulah busuk Firly. Ya, di Twitter sudah bermunculan ya akun-akun anonim ya mungkin karena jaga namanya dan lain sebagainya gitu ya yang tampaknya merupakan akun pegawai KPK mungkin penyidiknya atau apanya yang tahu betul tentang jerohannya yang ada di KPK yang membocorkan ulah busuk Firly ya sudah banyak yang ancang-ancang kembali mendemo KPK pada hari Senin ini hari Senin mendatang itu Senin ini pemirsa ya dan rencana ya rencananya mantan Dirjen Penyelidikan Brigjen Endar untuk melaporkan ke PT UN seputar pemberhentian yang kontroversial oleh KPK tampaknya di backup penuh oleh Mabes Polri. Jadi
Endar Priantono, Brigjen yang dari polisi yang dipingpong oleh KPK, tak hanya melaporkan Firly ke Dewan Pengawas KPK yang kayaknya melempem, nggak ada apa-apanya gitu kan. Dia melapor ke PT UN ya seputar pemberhentiannya yang kontroversial. Nah, dan ada juga berbagai pihak malah justru lapor ke Polda Metro ya masalah pembocoran dokumen penyelidikan yang ada di ESDM ya oleh Maki ya tempo hari kita sudah upload di video kita. Nah, belum lagi jika ada yang akan melaporkan perbuatan membocorkan penyelidikan ya yang seharusnya masuk ranah pidana tapi entah kenapa Dawas KPK selalu melempem ya ke polisi. Tinggallah Firly dengan sisa-sisa kekuatannya dan media yang diindikasi dipeliharanya seperti Ermol yang beritanya selalu puja dan puji untuk Firly untuk bertahan. Ya, jika dia menyadari situasi, maka Firly itu harusnya segera bernegosiasi dan bagaimana menyelamatkan diri, ya. Mau jadi apa setelah lengser dari KPK atau minimal tidak diusik lah ya kalau sudah nggak jadi KPK. Pilihannya jelas di depan mata, mundur sendiri sembari menyelamatkan apa yang tersisa atau dimundurkan paksa dengan segala konsekuensinya. Bisa jadi Firly berlebaran dengan tak lagi menyandang ya jabatan ketua KPK. Jadi ini persoalan tentang menghitung hari pemirsa. Kalau lebaran nanti, hari raya Idul Fitri yang ramai itu, ya bisa jadi Firly sudah tidak lagi menjabat ketua KPK. Terlalu cepat? Tidak, ini justru terlambat. Karena Firly benar-benar merusak KPK dan kepercayaan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi. Ya, tingkah lakunya sama merusaknya dengan Sambo. Ya, saya ulangi ya. Bisa jadi Firly itu berlebaran dengan tak lagi menyandang jabatan ketua KPK. Ya, hanya beberapa hari mendatang kan 10 hari atau berapa hari mendatang. Ya, apakah ini terlalu cepat? Oh tidak, ini justru terlambat karena Firly benar-benar merusak KPK dan kepercayaan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi. Tingkah lakunya sama merusaknya dengan Sambo, dengan pejabat jahat Kementerian Keuangan. Siapa itu yang dimaksud? Sri Mulyani kah? Ya. Saya tidak tahu ya. Ya biasanya kalau rusak semua struktur yang ada di satu lembaga itu pasti orang nomor satunya yang rusak. Pasti begitu. Ya ibaratnya ya itu ikan busuk mulai dari kepalanya itu betul-betul rumus yang agak tepat gitu ya. Dan bahkan mungkin lebih karena sebelumnya KPK adalah satu-satunya harapan masyarakat Indonesia yang bersih, kini menjadi lembaga yang benar-benar buruk hanya karena ulahnya.